Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan membahas simulasi TKA dari buku Erlangga Express TKA itu ya. Nanti kita akan bahas dari paket 1 sampai paket 5, insya Allah. Kita paket 1 dulu 10 nomor sekarang. Kayak gitu ya. Masing-masing paketnya nanti ada 30 nomor. Oke, tapi kita di video kali ini 10 nomor dulu aja ya. Di sini nomor 1 ada perhatikan gambar. Ini materinya tentang pengukuran. Di sini Rudi mengukur massa benda menggunakan neraca 3 lengan. Oke, dengan hasil pengukuran ditunjukkan pada gambar. Berdasarkan gambar, kita harus beri tanda checklist pada kolom benar atau salah. Yang pertama, neraca 3 lengan yang digunakan oleh Rudi memiliki ketelitian hingga 0,1 gram. Oke, yang perlu teman-teman perhatikan, apa sih maksud dari ketelitian itu gitu ya. Nah, ketelitian itu adalah seperti namanya, dia tuh menunjukkan seberapa teliti dari suatu alat. Seberapa teliti suatu alat. Contohnya adalah penggaris deh ya. Penggaris itu kan dia cuma bisa satu angka di belakang koma gak sih? Misalnya ada panjang dari suatu benda itu tuh adalah 2,1 meter, 2,1 cm misalnya, kayak gitu. Itu kan penggaris ya. Nah, bisa gak sih penggaris itu tuh menyatakan 2,12 cm? Ini bisa nggak penggaris bikin kayak gitu? Jawabannya adalah gak bisa ya, karena ketelitian dari si penggaris itu hanya 0,1 cm. Kayak gitu. Jadi cuma bisa satu angka di belakang koma. Gitu. Sekarang kita lihat nih ke neraca 3 lengan. Neraca 3 lengan juga sebetulnya beda-beda ya ketelitiannya tuh. Tapi kita lihat di kasus Rudi ini. Di sini kan yang bagian atasnya ini tuh menunjukkan ke angka 50 kan? Berarti 50. Terus yang bawahnya ini menunjukkan ke angka 10. Berarti yang atas tuh puluhannya. Tapi kalau bisa dilihat ya sebetulnya ini tuh dia mau menunjukkan ratusan gitu. Tapi dia dipecah lagi gitu ya. Jadi 50, 100, 150. Berarti 50 bawahnya adalah 10. Nah kita lihat nih yang bagian bawahnya teman-teman. Ini berarti satuannya. Di sini kan 3 ya. 3. Terus udah 3 tuh ini berarti 3,1. 3,2 gitu ya. Karena kan ini 3, ini 4, berarti di sini adalah 3,5 kan. Sekarang kita lihat 3,1, 3,2, 3,3, 3,4 gitu. Berarti 50 tambah 10 ditambah dengan 3,4. Oke. Berarti hasilnya adalah 63 gitu ya, 4 gram gitu. Ini adalah hasilnya. Nah, lihat di sini Rudi itu dia kan berarti cuma hanya satu angka di belakang koma kan. Hasil pengukuran Rudi itu berarti dia ketelitiannya kayak si penggaris tadi cuma bisa satu angka di belakang koma, yaitu 0,1 gram gitu. Kalau misalnya nanti Rudi punya di bawahnya tuh ya, misalnya di bawahnya tuh ada lagi misalnya gitu. Berarti kan itu lebih teliti lagi gitu si alatnya tuh. Gitu ya, berarti ini jawabannya adalah benar ya. Neraca 3 lengan yang digunakan oleh Rudi punya ketelitian hingga 0,1 gram. Terus hasil pengukuran Rudi 366 ini salah ya. Hasil pengukurannya harusnya adalah 63,4 gram. Berarti ini adalah salah. Yang nomor 3, hasil pengukuran yang dilakukan oleh Rudi memiliki 3 angka penting. Ini adalah benar. Karena 63,4 ini tuh dia semuanya bukan angka 0 kan. Berarti semuanya adalah penting gitu. Oke, jadi nomor 1 jawabannya adalah benar, salah, benar. Kita ke nomor yang kedua. Di sini ada sebuah mobil, mula-mula bergerak ke arah utara. Oke, berarti ke atas dulu nih ya. Kita tulisin satu persatu deh ya. Pertama ke arah utara nih, dengan kecepatannya tuh tetap sebesar 72 km per jam. Nah, ini perlu diubah dulu ke meter per second ya, atau meter per detik gitu ya. Nah, dari kilometer ke meter tuh kan berarti dikali 1000, 1 jam tuh dia adalah 3600 detik. Oke, gitu. Ini nolnya boleh dicoret 2 nih. Terus 72 dibagi 36 tuh kan 2 ya. Berarti kecepatannya adalah 20 meter per second.
Terus selama 10 menit, berarti waktunya adalah 10 menit. 10 menit ini juga sama, harus kita ubah ke detik, berarti 600 ya. Sorry. Berarti T-nya adalah 600 detik. Setelah itu mobil direm dengan perlambatan. Oke, yang kedua ini berarti saat ke utara tuh dia adalah GLB ya teman-teman. Dia dengan kecepatan tetap nih. Ada kata-katanya kecepatan tetap. Setelah itu mobil direm, berarti kalau kondisi kedua ada pengereman, berarti kan GLBB ya. Dengan perlambatan berarti A-nya sebesar 1 meter per second kuadrat hingga berhenti. Berarti kecepatan akhirnya adalah 0 meter per second. Mobil kemudian berbalik arah selama 300 sekon. Oke, ini nih. Yang ketiga tuh balik arah. Balik arah selama waktunya 300 second. Lalu melaju dengan kecepatan tetap. Berarti ini yang keempat dia melaju lagi ya. Dengan kecepatan tetap. Berarti ini arahnya dia karena berbalik arah berarti utara ke selatan ya. Ke selatan. Ini balik arahnya dengan kecepatan tetap katanya. V-nya 36 km per jam. Berarti ini kita ubah juga ke dalam meter per second. 36 kali 1000 kan. Dibagi 3600. Nolnya coret 2. 36 dibagi 36 juga 1. Berarti 1 kali 10 ya. Ini adalah meter per second. Berarti 10 meter per second. Nah ingat ini adalah GLB teman-teman. Kenapa GLB? Karena tadi kecepatannya tetap katanya. Selama 0,5 menit. Waktunya 0,5 menit. 0,5 menit itu berarti 30 detik doang. Terus selanjutnya mobil kembali direm. Oke, ini banyak banget ya prosesnya ya. Yang kelima direm lagi hingga berhenti katanya tuh. Berarti kalau berhenti VT-nya nanti akhirnya bakalan 0. Dalam waktu T-nya berarti 50 detik setelah pengereman dimulai. Kayak begitu. Jadi ini adalah yang dilakuin oleh si mobil. Kalau kita gambarin pergerakan mobilnya itu tuh kayak gini ya. Berarti ke utara, direm, balik arah, terus ke selatan gitu. Ini adalah pergerakan si mobilnya. Oke, mari kita coba lihat yang pertama, jarak yang ditempuh mobil selama bergerak. Oke, jarak. Kalau jarak tuh dia merupakan besaran skalar, artinya nanti kita tambahin aja berapa sih jarak yang ditempuhnya atau panjang lintasan yang dia tempuh. Karena ini ada 5 bagian gitu dan itu beda-beda, berarti kita harus cari satu-satu teman-teman. Pertama, yang ke utara dulu ya. Kita nih pernyataan 1 dulu, mau diketahui apakah dia betul atau salah. Nah, tapi sebelumnya teman-teman juga harus ingat dulu nih GLB dan GLBB itu rumusnya apa. Oke, bentar ini kita masukin dulu deh ya. GLB tuh rumusnya 1, yaitu V sama dengan S dibagi dengan T. Kalau GLBB rumusnya tuh ada 3 ya. Ini adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Terus VT sama dengan V0 plus minus AT. Ada juga S sama dengan V0T plus minus 1/2 AT kuadrat. Gitu. Oke, mari kita lihat. Di sini pernyataan 1, kita cari dulu jarak yang ditempuh saat si dia kecepatannya konstan yang ke utara ya. Oke, berarti pertama nih kita dulu yang kecepatan konstan yang arahnya ke utara. Atau GLB deh ya, kita tulisnya lah, sorry ya. Berarti ini adalah GLB yang arahnya ke utara. Lihat, karena GLB berarti kan rumusnya cuma 1, Pi sama dengan S dibagi dengan T. V sama T-nya udah ada kan? V-nya 20, T-nya adalah 600. Berarti tinggal kita cari S-nya tinggal V dikalikan dengan T. V-nya tuh 20 ya tadi, T-nya adalah 600. Kita tinggal kaliin. Berarti jadi 12.000 ya, 12.000 meter. Ini adalah jarak yang pertama ya teman-teman. Gitu, saat dia ke utara tadi. Terus setelah dia gerak selama itu, selama 600 detik itu, dia direm katanya. Dengan perlambatan 1, berarti yang kedua kita juga harus cari nih. Ini masih ke utara ya, GLBB di utara nih. GLBB di utara. Kita cari jaraknya. Kalau jarak kan berarti S kan. Yang ada S-nya tuh kan yang ke satu atau yang kedua. Ketiga tuh gak mungkin. Yang kita tahu adalah VT, kecepatan akhir yaitu 0. Terus perlambatannya juga ada. Dan kita juga tahu kecepatan awalnya teman-teman. Kecepatan awalnya itu tuh akan sama dengan 20 meter per second. Kalau kita gambarin kayak gini dulu deh ya.
Berarti kan dari detik pertama sampai detik ke 600 itu tuh kecepatannya dia 20 kan, meter per second. Terus direm, berarti kayak gini kan. Nah, berarti si kecepatan awal, ini kecepatan akhir, ini 0, ini berarti 20 kecepatannya, gitu kan. Berarti bisa kita cari pakai rumus pertama. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat, tandanya min ya, karena dia kan diperlambat 2AS. Vt-nya 0, V0-nya adalah 20 dikuadratin, min 2, A-nya 1, S-nya gak tahu. 0 kuadrat 0, 20 kuadrat 400, min 2S berarti, ini pindah ruas jadi 2S sama dengan 400, berarti S-nya adalah 400 dibagi dengan 2, berarti 200 meter. Ini adalah jarak tempuh yang kedua ya teman-teman. Iya ya, benar ya. 20 ya tadi itu sama 60 sama 600 ya benar. Terus nih, ini kita beres kondisi 1 dan 2. Yang ketiga itu balik arah. Nah, ini nih kita gak perlu cari si jaraknya. Kenapa? Karena dia kan keterangannya cuma balik arah doang ya, cuma putar balik doang gitu. Dia gak ada jarak yang ditempuh. Berarti udah, itu kita skip aja nih. Yang keempat yaitu cari yang ketika ke arah selatan. Oke, yang ketiga GLB ya berarti ya. Ya gak sih? GLB ya, benar nih. GLB ke selatan. Berarti kalau GLB rumusnya 1, V sama dengan S dibagi dengan T. Mau tahu S berarti V kali T. V-nya udah ada yaitu 10, waktunya adalah 30. Berarti 10 kali 30, 300 detik. Ini adalah jarak tempuh yang ketiga. Yang keempat, itu tuh dia direm lagi teman-teman. Berarti karena direm lagi, ini GLBB ya. GLBB saat dia di selatan. Gitu. Berarti kalau GLBB yang dicari S, berarti kan kita harus lihat nih. Pakai rumus mana ya? Yang ada S-nya kan antara yang ke-1 dan yang kedua. Yang ke-1 kita tahu Vt-nya, V0-nya juga tahu ya. T-nya juga ada nih. Oke, masalahnya di sini gak ada percepatan. Berarti kita harus cari dulu percepatannya, perlambatannya ya. Cari A dulu nih. Ribet banget gitu ya, gak apa-apa lah ya. Cari A dulu pakai rumus yang kedua aja. Vt sama dengan V0 min ya, karena diperlambat. Vt-nya 0, V0-nya sama kayak tadi 10 berarti ya. Min A-nya gak tahu, T-nya tuh dalam waktu 50 ya. 50. Pindahin berarti A kali 50 sama dengan 10, berarti A sama dengan 10 per 50 atau 1 per 5 meter per second kuadrat, itu A. Nah, sekarang baru deh kita bisa cari berapa S-nya. Teman-teman ini bebas sih kayaknya, mau di yang pertama atau yang kedua juga boleh. Karena Vt, V0 ada, A ada gitu. Ya yang pertama aja lah ya. Berarti Vt kuadrat sama dengan, tapi kita udah pernah pakai ini ya, di yang GLBB utara nih. Kita pakai yang kedua deh. Berarti S sama dengan V0T min 1 per 2 AT kuadrat. S, V0-nya tuh tadi 10 ya, T-nya tuh adalah selama 50, dikurangi 1 per 2, A-nya adalah 1 per 5, T-nya adalah 50 kuadrat. 10 kali 50, 500 min 1 kali 1, 1, 2 kali 5, 10, 50 kuadrat berarti 2500 ya, 2500. Kita coret 0-nya 1. Berarti S-nya adalah 500 dikurangi 250. Hasilnya adalah 250 meter. Ini berarti jarak tempuh yang keberapa nih? Ini S1, ini S2 ya. S1, S2 itu S3. Oke, kita udah S4. Nah, yang ditanyain adalah jarak tempuhnya ya. Berarti tinggal kita cari totalnya teman-teman. Yang kelima tinggal kita totalin. Langsung aja lah ya. S1 tuh tadi 12.000. Berarti 12.000 ditambah S2-nya 200, S3-nya adalah berapa tadi 300, dan S4-nya adalah 250. Kita jumlahin 200 sama 300 itu berarti 500 ya. 500 sama 250, 750. Berarti 12.750 meter. Betulkah? Awas aja kalau salah ya. Betul, jawabannya yang benar. Oke, yang kedua nih ya, pernyataan kedua itu tuh tentang perpindahan. Pernyataan 2. Nah, bedanya apa sih gitu ya, perpindahan sama jarak? Kalau jarak tuh kan tadi kita jumlahin aja. Kalau perpindahan tuh adalah
beda posisi awal dan akhir. Ini kan yang ke utara tuh dia ada dua posisi ya teman-teman, 12.000 meter sama 200 meter. Berarti gini, kalau kita gambarin tuh, set gitu ya, utara tuh ke atas nih. Berarti kan dia kombinasi 12.000 ditambah dengan S2-nya tuh tadi 200 ya. 200 sorry, 12.000 tambah 200 berarti 12.200 meter itu ke utara. Terus pas putar balik ke selatan dia 300 sama 250 berarti 550 doang ya. Seginian lah ya. Ini adalah 300 tambah 250 berarti 550 meter. Nah, si perpindahan tuh awalnya kan di sini nih. Terus ujungnya ada di sini. Ya, lihatlah beda jaraknya kayak gimana. Berarti tinggal dikurangi aja ini. Perpindahan atau boleh delta S ya, sama dengan 12.200 dikurangi 550. Berapa tuh? 11.650 ya. Berarti delta S-nya 11.650 meter. Oke, ini jawabannya salah. Karena ini tuh dia 11,5 ya, sedangkan ini tuh berarti 11,65 kilometer. Oke, ini salah ya yang kedua. Yang ketiga, kecepatan rata-rata. Oke, pernyataan 3 nih. Pernyataan 3, teman-teman ini harus hati-hati. Si kecepatan rata-rata ini, kecepatan itu adalah besaran vektor, teman-teman. Artinya nanti pasangannya harus sama vektor juga. Vektor itu adalah perpindahan. Berarti si V-nya adalah delta S dibagi dengan delta T. Berarti kita pakainya yang 11.650 ya, bukan yang jarak tempuh tadi yang 12.750 enggak, karena itu tuh dia skalar, kalau ini vektor. Waktunya tinggal kita jumlahin dari awal sampai akhir itu tuh dia butuh waktu berapa lama. Yang pertama itu tuh kan dia waktunya adalah 600 ya, pas balik oke, waktunya 600 tuh yang pertama. 600 ini berarti ya 600. Yang kedua saat direm kita gak tahu, nanti kita cari dulu. Ini 300 pas balik arah juga sama ya. Kalau misalnya dia jajan dulu ke Indomart gitu, itu juga sama harus dihitung. Berarti 600, 300, 350. Oke, kita jumlahin deh. Berarti 600, 300, 300 sama berapa sih? 50 ya. Nah, masalahnya ini yang kedua nih, kita gak tahu berapa waktunya nih. Mari kita cari DT-nya dulu. Bisa dari VT sama dengan V0 min AT. VT-nya 0 berarti kan V0-nya pakai yang tadi yang di awal 20 dikurangi A-nya adalah 1, T-nya gak tahu. Berarti T-nya adalah 20 lah ya. Ini gampang. Oke, berarti tambahin juga dengan 20 karena dia ada beberapa fase ya, 5 kan? Oke, mari kita hitung. 11.650 per 600 sama 300, 900, 900 sama 300, 1.200 sama 70. Berarti 1.270. Nah, mari kita hitung dulu ya. Takutnya salah. Berarti 11.650 dibagi dengan 1.270. Itu tuh adalah benarkah? Ntar dulu teman-teman. 600, 300 kah? 30 ya. 600, 20, 300-nya 2 kali. Oh, 300-nya sekali, guys. Sorry, ini ada salah waktunya ya. Sorry, kita balikan lagi nih waktunya nih ya. 600. Terus habis 600 tuh 620 kan yang kondisi 2 tuh. Berarti 620 sama 300. Berarti kan 920 sama 30. Berarti 950 ditambah 50 berarti 1000 ya guys. Sorry. Berarti 600 kita tulis aja sesuai ya. Berarti 600 tambah 20 tambah 300 tambah 30 ditambah 50. Berarti V-nya adalah 11.650 dibagi dengan 1000 ya. Oke, berarti kan 11,65 meter per second. Jawabannya betulkah? Oke, dan arahnya betul ke utara ya. Nih perpindahannya kan dari sini posisi awalnya ke atas gitu, yaitu ke utara. Betul, berarti benar. Sip.
Mari kita ke nomor yang ketiga. Oke, di sini ada grafik yang menunjukkan hubungan kecepatan benda terhadap waktu yang bergerak lurus. Ini masih hubungannya GLB GLBB ya. Berdasarkan grafik, beri tanda centang pada kotak setiap pernyataan yang benar. Selama perjalanan, benda melakukan 3 kali GLBB. Oke, kita lihat ke grafik. GLBB itu berarti kecepatannya berubah ya. Berarti ini kan dia GLBB ini ya di sini. Oke, ini GLB di sini karena dia lurus, ini GLB, ini GLBB lagi, ini GLBB. Meskipun turun dia juga GLBB. Berarti bener ya. Dia tuh melakukan GLB, GLB-nya 2 kali. GLB-nya sekali ya. Sorry. GLB-nya yang lurus itu tuh dia cuma 1 kali, sorry. Sorry guys. GLB-nya dia adalah 1 kali, yaitu ketika dari detik 10 sekon sampai 20 sekon. Nah, GLBB-nya dia ada 3 kali. 3 kali. 3 kali itu berarti dari 0 sampai 10 sekon kan. Terus dari 10-20-nya dia GLB, 20 sampai 30 dan 30 sampai 50 gitu. Yang ini dipercepat. Mereka berdua dipercepat karena grafiknya naik ya, dari kecepatan kecil ke kecepatan tinggi. Kalau ini diperlambat gitu. Berarti itu betul. Yang kedua, benda berhenti selama 10 sekon, yaitu dari waktu 10 sampai 20 detik. Oke, ini benda tidak berhenti teman-teman. Kalau berhenti itu dia kecepatannya 0, sedangkan ini kan kecepatannya ada 10 kan gitu. Berarti itu salah ya. Salah karena bukan berhenti, tapi dia bergerak lurus beraturan atau kecepatannya konstan. Yang ketiga, benda mengalami percepatan terbesar pada saat bergerak dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 10. Ini boleh dicari gitu ya, atau boleh dilihat. Enggak juga sih, mending kita cari aja lah ya. Oke, GLBB itu kan tadi 3 kali ya, berarti kita lihat yang saat 0 sampai 10 detik dulu. Percepatan tuh kan berarti boleh pakai VT sama dengan V0 min AT kan. Karena dipercepat berarti ditambah. Kecepatan akhirnya di sini berarti 10. Oke, V0-nya dia dimulai dari 0 ya. Berarti 0 ditambah A-nya gak tahu, T-nya adalah sejauh 10 detik. Oke, berarti 10 sama dengan 10A. Berarti 10 bagi 10 sama dengan A, A-nya sama dengan 1 kan, meter per second kuadrat. Oke, sekarang misalnya dari 20 sampai 30 detik nih kita cari. Berarti VT sama rumusnya V0 tambah AT. Dari 20 sampai 30 tuh berarti kecepatan akhirnya ini yang 15. Sama dengan V0-nya berarti yang ini yang 10 ya teman-teman. 10 ditambah dengan A-nya gak tahu, T-nya itu adalah dari 20 ke 30, berarti 10 detik juga. Berarti 15 min 10 sama dengan 10A, ini 5 berarti sama dengan 10A, berarti 5 per 10 sama dengan A, atau setengah ya. 5 per 10 itu dia adalah 1/2 meter per second kuadrat. Oke, kalau dibandingin mereka berdua, benar ya, yang 0 sampai 10 detik itu dia yang paling gede percepatannya. Tapi ada 30 sampai 50 nih, boleh dicek. Nah, ini 30 sampai 50 boleh pakai VT sama dengan V0, tandanya min tapi ya, karena diperlambat. Kecepatan akhirnya ini 50 berarti sorry itu waktu. Sorry teman-teman. Sorry. Kecepatan tuh yang sumbu Y ya. Kecepatan akhirnya adalah 0 di sini ya, 0. Kecepatan awalnya adalah 15. Berarti Berarti ini 0, V0-nya adalah 15, min A-nya adalah gak tahu, T-nya adalah dari 30 ke 50, berarti ada 20 detik. Berarti 20A sama dengan 15, pindah ruas ya. Berarti A-nya adalah 15 per 20. Ini boleh sama-sama bagi 5, berarti A-nya adalah 3/4 ya, atau 0,75 meter per second kuadrat. Oke, berarti yang A betul, benar ya, bendanya mengalami percepatan terbesar itu tuh saat 0 sampai 10 detik. Oke. Yang ketiga, benda bergerak dan kembali ke tempat semula setelah bergerak selama 50 sekon. Tetot. Kalau dia kembali berarti dia kecepatannya negatif, teman-teman. Ya, kalau balik arah tuh berarti negatif. Dari grafik
dari 0 sampai 50 detik ini dia tidak ada kecepatan yang bernilai negatif. Di sini kan dia di atas 0 semua kan, gitu. Kecuali kalau misalnya habis 50 tuh nanti ke bawah ke sini nih, gitu. Berarti kan ini kecepatannya negatif nih kalau di bawah, berarti dia putar balik, gitu. Sekarang yang nomor ini, yang terakhir, jarak yang ditempuh benda selama bergerak adalah 425 meter. Oke, ini mari kita harus cari satu-satu sebetulnya teman-teman. Jarak tempuh tuh, ini 1, 2, 3, 4, 5, ini pernyataan 5 ya. Nah, jarak tempuh tuh harus dicari dan bisa sama dengan luas yang dibatasi oleh kurva. Jadi luasnya. Karena ini bentuknya tuh dia gak beraturan, berarti harus kita bagi-bagi teman-teman. Ini misalnya bagian 1, ini 2, ini 3, ini 4. Gitu. Kita cari dulu yang bagian 1 ya. Yang bagian 1 kan dia segitiga, berarti setengah kali alas kali tinggi. Alasnya segitiga tuh adalah ini ya, berarti 0 sampai 10, berarti 10. Tingginya tuh adalah ini nih, dari sini ke sini. Berarti kan 10 juga. 10 bagi 2 adalah 5, 5 kali 10 adalah 50 meter. Itu S1. Oke, sekarang yang kedua nih, S2. Yang kedua itu tuh dia persegi ya. Ya kan? Berarti sisi kali sisi. Sisinya adalah yang ini 10 10 ya, dari 10 sampai 20 ini juga sama 10 dari sini. Berarti 10 kali 10 hasilnya adalah 100 meter. Yang ketiga ini adalah bentuknya trapesium ya, iya kan? Iya, rumusnya adalah setengah dikali A tambah B dikalikan dengan tinggi. Berarti A tambah B itu adalah panjang sisi yang sejajar. Ini kan sejajarnya tuh ini dan ini kan. Berarti 10 dan 15. Oke, tingginya berarti yang ini sekarang. 20 sampai 30 tuh berarti 10. Berarti berapa tadi tuh? 10 sama 15. 10 tambah 15 kali tingginya adalah 10. 10 bagi 25. 10 tambah 15, 25 dikali 5. 125 ya, 125 meter. Terakhir S4 dia bentuknya adalah segitiga lagi. Kalau segitiga ya mudah saja, setengah kali alas kali tinggi. Berarti 1/2 kali alas kali tinggi. Lihat alasnya adalah ini, berarti dari 50 ke 30 tuh 20. Tingginya adalah yang ini, berarti 15. Oke, berarti 20 ya kali 15. Coret-coret, 20 bagi 2 10, 10 kali 15 150 meter. Ini tinggal jumlahin S totalnya. Itu kan berarti 50 tambah 100 tambah 125 tambah 150. 150 sama 50 200, 200 sama 100 300, 300 sama 125 425 meter. Berarti jawaban yang terakhir juga betul. Berarti jawaban yang benar adalah 1, 3, dan 5. Oke, mari kita lanjutkan ke nomor 4. Di sini ada helikopter yang mengangkut bantuan bagi korban bencana alam. Dia terbang secara mendatar, kecepatannya 72 km per jam. Oke, misalkan helikopternya di sini ya. Nah, dia kan terbangnya mendatar teman-teman. Berarti itu tuh adalah kecepatan di sumbu X ya, 72 km per jam tuh. Oke, terus katanya pada ketinggian 125 meter. Misalnya ini dia di bawah. Ketinggiannya adalah 125 meter. Helikopter menurunkan sebuah kotak berisi bahan bantuan seperti beras, air minum, kemasan, obat-obatan, dan selimut darurat. Nah, mana informasi yang benar? Berarti nanti ini tuh bakalan menurunkan si barang-barang ya, kayak begini. Bentar, kita ini asa kurang enak gitu. Dia bakalan bentuknya tuh setengah parabola. Gitu. Gitu. Nanti bakalan bendanya simpen di sini nih, gitu. Jarak mendatar letak jatuh kotak bantuan di tanah dari saat dijatuhkan dari helikopter adalah 100 meter. Berarti yang pertama tuh adalah nyari ini dari sini ke sini, S-nya. Yang kedua, dia tuh butuh waktu 5 detik untuk sampai ke tanah. Oke, ini lebih enak tuh adalah ngerjain yang kedua dulu sih, teman-teman. Oke, yang pertama berarti kita cari dulu si waktunya ya, gitu. Kenapa cari waktu dulu? Karena ini adalah gerak 2 dimensi, yaitu GLB dan GLBB. Di sumbu X itu akan terjadi GLB dan di sumbu Y ini akan terjadi yang namanya GLBB. Ini teman-teman harus ingat rumusnya ya, wajib banget. Nah,
cari T itu tuh kita bisa pakai rumus si GLB teman-teman. Jadi kita tinjaunya di sumbu X dulu. Sumbu X dulu gitu. Karena ini lebih enak kita cari T itu dari sumbu Y teman-teman ya. Sorry. Lebih enak dari sumbu Y, betul. Karena kita udah tahu banyak hal di sumbu Y tuh. Pertama, kita tahu ketinggiannya kan, berarti kita tahu Y-nya atau H gitu ya, atau S sama aja yaitu 125 meter. Kita juga tahu kecepatan awalnya tuh adalah 0 meter per second. Karena kan kalau dia dijatuhkan, berarti kan ke bawah tuh dia gak dikasih kecepatan ya, V-nya tuh bakalan 0 teman-teman. Nah, nanti dia bakal punya percepatan yang bakal sama dengan percepatan gravitasi, yaitu 10 meter per second kuadrat. Nah, kita udah tahu S, V0, dan A, berarti kan bisa pakai rumus S ya, yaitu V0T ditambah 1/2 AT kuadrat. Kenapa ditambah? Karena kan semakin ke bawah dia semakin dipercepat ya. Berarti S-nya adalah 125, V0-nya itu adalah 0, T-nya gak tahu, ditambah 1/2, A-nya kayak G yaitu 10, T kuadrat, berarti 125, 0 kali T adalah 0, 10 bagi 25, berarti ditambah 5 T kuadrat, berarti ini tinggal 125 sama dengan 5 T kuadrat, 5-nya pindah jadi 125 bagi 5 sama dengan T kuadrat, hasilnya adalah 25 sama dengan T kuadrat. Berarti akar 25 ya si T-nya. Berarti waktunya adalah 5 detik teman-teman. Betul berarti ya. Yang nomor 2 tuh. Kotak bantuan akan memerlukan waktu 5 detik. Nah, sekarang bisalah kita cari berapa sih jarak mendatarnya. Kalau jarak mendatar kan berarti sumbu X. Berarti GLB gitu. Berarti kan V sama dengan S per T kan kalau GLB itu. Atau S sama dengan V kali T kalau mau tahu. Si S-nya, V-nya tadi 72. Oke, V-nya masih kilometer per jam teman-teman. Harus kita ubah, berarti kali 1000 dibagi 3600. Coret 2, 72 bagi 36 adalah 2 ya, berarti 20 meter per second. Oke, berarti 20, waktunya tadi udah dapat yaitu 5 detik. 20 kali 5, 100 meter. Betul juga ya, berarti yang nomor 2 tuh, yang pernyataan 1, berarti 1, 2 betul. Lihat yang ketiga, gerak yang dialami kotak bantuan adalah gerak jatuh bebas. Nah ini dia salah teman-teman, karena bukan gerak jatuh bebas, tapi gerak parabola. Harusnya itu adalah setengah parabola. Ya, kalau jatuh bebas tuh berarti lurus aja lintasannya, dia gak akan ada gak akan ada apa sih ya, gak akan ke kanan juga gitu. Kalau gerak jatuh bebas tuh berarti kayak begini, udah gitu doang. Lanjutkan, yang keempat, kecepatan mendatar kotak bantuan pada T sama dengan 3 detik adalah 20 meter per second. Ini jawabannya adalah betul. Kenapa betul? Karena ketika mendatar berarti dia ngobrolin tentang sumbu X. Ketika ngobrolin sumbu X yang terjadi adalah GLB. GLB itu apa? GLB itu adalah kecepatannya yang tetap teman-teman atau konstan. Kalau kecepatannya tetap ya berarti kan gak berubah nih. Tadi kecepatannya udah diketahui 72 km per jam atau 20 meter per second. Ya udah betul. Mau di detik keberapapun, detik 1, 2, 3, 4, 5 itu tuh tetap bakal 20 meter per second. Berarti ini betul ya. Yang terakhir, posisi kotak bantuan pada T sama dengan 4 second adalah 80 meter dari permukaan tanah. Mari kita cari posisi kotak. Oke, pada T-nya 4 detik ya. Berarti ini kita harus pakai rumus GLBB karena yang ditanyain di daerah sumbu Y. Berarti V0T boleh nih ditambah 1/2 AT kuadrat. S-nya gak tahu berapa, V0-nya adalah 0 ya. Tadi T-nya adalah 4, ditambah 1/2, A-nya adalah 10, waktunya adalah 4 juga, berarti 4 kuadrat. 0 kali 4 adalah 0, setengah kali 10 adalah 5, 4 kuadrat 16, berarti 5 kali 16 adalah 80 meter. Oke, jangan terkecoh teman-teman. 80 meter itu adalah dihitung dari atas. Jadi, nah S itu kan dia adalah jarak yang sudah ditempuhnya ya. Berarti kalau ini awalnya di sini ya, ini awalnya di sini, 80 meter itu adalah dari atas ke sini teman-teman.
Karena ini yang udah ditempuhnya kan, ini kan belum ditempuh nih, belum berarti bukan. Sedangkan ini adalah dari permukaan tanah, berarti ini yang ditanyain tuh, bukan 80 meternya. Nah, kita tahu dari atas, dari posisi helikopter sampai ke bawah tuh adalah 125 meter. Berarti kalau misalnya posisinya dari tanah, dikurangkan 125 kurangi 80, yaitu 45 ya, 45 meter. Berarti salah ya, yang nomor terakhir tuh. Jadi jawabannya adalah yang ke-1, 2, dan ke-4. Mari nomor 5. Ada Diana dan Edwin. Dia tuh sepakat untuk berolahraga di stadion. Diana bersepeda mengelilingi lintasan stadion yang punya diameter, ini Diana dulu deh ya. Diana tuh dia diameternya adalah 200 meter. Dalam waktunya 0,25 jam. 0,25 jam tuh berarti seperempat jam ya. Ya kan? Iya. Ya kan? Bentar. Iya. 25 seperempat jam atau seperempat kali 60. Berarti 15 menit ya. Oke, terus ia mampu menyelesaikan 45 putaran. Wow, banyak banget juga ya. 15 menit 45 putaran. Terus sementara itu Edwin mengamati latihan bersepeda Diana dari tribun lantai atas. Ini Edwin. Untuk mencapai tribun tersebut Edwin naik menggunakan lift. Dengan masanya tuh adalah 60 kg. Edwin di dalam lift yang bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat dengan arahnya ke atas. Oke, nah sekarang kita harus tahu mana pernyataan yang benar dan salah. Oke, pertama dulu ya, di sini itu adalah jarak 1 putaran. Jarak buat 1 putaran. 1 putaran. Berarti kan 1 putaran tuh dia lingkaran ya, lintasan stadion yang memiliki diameternya segitu, berarti lingkaran. Berarti jaraknya atau S itu akan sama dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran tuh adalah 2 VR atau VD juga boleh. Berarti kan V-nya tuh dia 22/7, D-nya adalah 200. Nah ini gak mungkin ya jadi 400 meter ya. 22 kali 200 kan berarti jadi 400/7 nih teman-teman. Kok 400? 4.400/7 meter. Salah ya, gak mungkin. Oke, yang kedua, Edwin mengalami gaya resultan ke bawah ketika lift bergerak ke atas dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Jawaban ini adalah salah juga. Kenapa ini salah? Bentar teman-teman. Kenapa ini? Kok gak bisa? Kok gak bisa ininya? Habis kah baterainya? Oh bisa, sorry teman-teman. Nah, Edwin mengalami gaya resultan ke bawah, ini salah. Kenapa? Karena resultannya tuh dia pasti ke atas. Kenapa ke atas? Karena kan percepatannya atau liftnya tuh dia bergeraknya ke atas, teman-teman. Berarti ini salah ya. Yang kedua tuh salah lah, udahlah ya. Yang ketiga nih ya. Jadi kalau misalnya bendanya geraknya ke kanan, berarti resultan gayanya itu pasti ke kanan arahnya tuh. Gak mungkin ya dia geraknya ke kanan tapi ke kiri gitu sih resultan gayanya. Kalau kita gambarin tuh kayak gini, misal ada kotak, geraknya adalah ke kanan. Ya, ditarik ke kanan sebesar 100 Newton. Kotaknya pasti geraknya ke kanan kan. Gak mungkin sekarang kotak tiba-tiba geraknya ke sebelah kiri padahal nggak ditarik ke sebelah kiri gitu. Gak mungkin. Nah makanya ini juga kayak begitu. Resultan gayanya itu tuh pasti ke arah atau searah sama gerak si bendanya gitu. Bendanya kan geraknya tadi katanya ke atas. Jadi gak mungkin dia arahnya ke bawah. Mari kita lanjut. Gaya totalnya sekarang. Nah, untuk gaya total itu tuh akan sama sebetulnya dengan gaya normal, teman-teman. Ini juga adalah salah satu alasan kenapa kalau misalnya kita nimbang berat badan atau massa badan gitu ya, itu harus di daerah yang datar. Karena biar gaya normal sama dengan kayak gaya beratnya. Kalau misalnya di bidang miring, itu tuh gak akan sama gaya normal dengan gaya beratnya. Harus dikaliin dengan cos atau sin dari si sudutnya gitu ya. Oke lah. Mari kita gambarin dulu nih. Misalnya tadi ada Edwin kan ya. Dia di dalam lift. Edwin punya massa berarti ada gaya berat. Edwin juga napak ke liftnya berarti ada gaya normal. Nah yang berlaku berarti hukum 2 Newton. Kenapa? Karena ada percepatan. Udah diketahui percepatannya. Ada 2 gaya dan liftnya geraknya ke atas ya teman-teman. Berarti yang ke atas yang positif. Jadi N min W sama dengan M kali A.
W-nya boleh pindahin ke kanan, berarti MA ditambah dengan W, di mana W itu adalah gaya berat, rumusnya adalah M kali G. Nah, ini tinggal masukin aja, massa Edwin tuh kan 60 nih. Percepatannya kan 2, ditambah 60 dikali G-nya 10. 60 kali 2, 120. 60 kali 10, 600. 120 tambah 600, 720 Newton. Jawabannya berarti yang benar ya, jadi salah-salah benar. Nomor 6, berdasarkan teks, kecepatan linier rata-rata dari gerak sepeda Diana adalah, oke, ini sebetulnya salah teman-teman. Karena kenapa? Kecepatan itu adalah besaran vektor. Jadi harusnya adalah dengan perpindahan. Gitu. Jadi kalau misalnya geraknya lingkaran ya, terus ada orang mulainya dari sini, terus dia balik lagi ke posisi awal, jadi dari sini balik lagi ke posisi awal, ke sini lagi nih ya, ke tempat yang sama, berarti kan dia gak ada perpindahan. Artinya S-nya atau perpindahannya bakalan sama dengan 0 teman-teman. Maka si kecepatan liniernya itu adalah S per T, S-nya adalah 0. Waktunya berapapun, mau 1000 detik juga dia bakalan 0 meter per second. Harusnya kayak gitu. Tapi mungkin ini ada kesalahan teknis gitu ya. Kayaknya maksudnya adalah kelajuannya. Jadi boleh deh kita kerjain. Oke, berarti kalau kelajuan linier itu tuh adalah jarak dibagi waktu ya. Tadi kan si apa namanya? Diana tuh dia 45 putaran tuh. Berarti 45 dikali si keliling lingkarannya kan. Bentar, iya ya. Kali keliling lingkarannya. Keliling lingkaran tuh tadi adalah 4.400 per 7. Oke, dibagi waktunya itu tuh adalah katanya tadi berapa sih? 15 menit. Ya kan? Oh ya, oke 15 menit ini tuh ya, belum detik ya. Berarti 15 ini harus kita kali 60 juga. Berarti 15 kali 60 tuh 900 ya. Iya gak sih? Bentar. Ya, 900. Berarti 900 detik. Oke, berarti kita bagi dengan 900. Nah, ini boleh dicoret dulu ya. 45 dibagi 9 itu adalah 5. Terus nolnya juga boleh dicoret 2. Ini coret 2, ini coret 2. Berarti V-nya adalah tinggal 5 kali 44 per 7. Ya kan? 5 kali 44 adalah 220. Dibagi 7. Berarti 31,4 ya. Karena 22 per 7 kan 3,14 ya. Meter per second. Oke. Oh ada ini. 31,4 ya. Yang D ya. Kayak begitu. Mari kita lanjut nomor 7, 8, 9, 10. 7. Ada balok ABC dihubungkan dengan tali melalui katrol licin. Oke, seperti gambar. Sistem berada di permukaan meja kasar dengan koefisien gesek statisnya adalah 0,5 dan koefisien gesek kinetis adalah 0,4. Diketahui massa masing-masing balok, berarti massa A adalah 4 kg. Ini berurutan ya katanya ya. Massa B 2 kg, massa C-nya adalah 3 kg. Jika G itu tuh adalah 10 meter per second kuadrat, mana pernyataan berikut yang benar? Di sini adalah A, ketiga balok tetap diam karena gaya berat balok C sama dengan gaya gesek statis total dari balok A dan balok B dengan permukaan meja. Oke, kita harus lihat dulu apakah A itu betul atau salah gitu ya. Pertama kita harus definisikan dulu gaya-gaya apa saja yang bekerja. Di C itu berarti kan ada WC ya, gaya berat C, dan ada tegangan tali. Ini juga sama, ada tegangan tali. Terus di B itu bakal ada gaya berat B, di A bakal ada gaya berat A. Ini akan ada gaya normal juga punya si A, ini gaya normal juga punya A. Gitu. Ini sebetulnya ada tegangan tali juga nih antara A dan B. Begitu. Terus karena kasar berarti ada gaya gesek, arahnya kita anggap ke sini gitu ya. Jadi kita anggap si gerak si bendanya tuh adalah ke kanan gitu, tertarik, anggap kayak gitu dulu. Oke, sekarang kita pengen tentuin apakah bendanya tuh dia bakalan gerak atau bakalan diem. Pertama berarti kita harus tinjau dulu si benda C teman-teman. Tinjau benda C. Oke, kita cari dulu nih. Berarti kan sigma F, kita anggap dia diem dulu deh ya. Kita cari sigma F-nya diem dulu misal. Berarti kan kita mau nyari T,
berarti WC min T kan sama dengan 0, berarti WC itu sama dengan T, WC-nya itu adalah MC kali G berarti sama dengan T. MC-nya 3, G-nya 10 sama dengan T, berarti gaya tegangan talinya adalah 30 Newton. Ini kalau bendanya diem ya. Nah sekarang setelah kita tinjau C, kita akan tinjau yang A teman-teman, yang bagian atas ya, bagian atas. Nah bagian atas itu kan dia geraknya, kalau C itu kan antara ke atas atau ke bawah nih. Kalau bagian atas kan antara kanan atau kiri. Di sini kita misalnya ke kanan, berarti kan sigma F sama dengan 0 juga nih, kita anggap kayak gitu. Kita pengen tahu apakah resultan gayanya itu tuh bakalan, atau jangan deh ya. Apakah resultan gayanya itu tuh dia bakalan sama atau enggak gitu. Oke, berarti kita cari resultan gayanya saja. Resultan gayanya itu tuh adalah berarti ada gaya gesek doang ya teman-teman. Sebetulnya ada TAB kan, tapi kan TAB bolak-balik tuh. Berarti TAB dikurangi TAB kan. Terus ada gaya gesek gitu. Gaya gesek arahnya berlawanan. Berarti min gaya gesek A, min gaya gesek B. Oke, berarti sigma F-nya adalah ini habis kan ya. Berarti min gaya gesek A dikurangi dengan gaya gesek B. Gaya gesek tuh rumusnya adalah mu kali N. Berarti min mu kali NA min mu kali NB. Nah, mu-nya, mu yang mana? Kita pakai dulu gaya gesek, koefisien gesek statis. Kenapa? Karena kita pengen nentuin dulu apakah si 30 Newton ini dia tuh bisa narik si A dan B atau enggak. Gitu. Kalau misalnya si T dia lebih besar dibandingkan dengan sigma F, berarti bendanya dia bergerak, teman-teman. Gerak. Gitu. Kalau T-nya kurang dari sigma F, ya berarti bendanya akan diam kan ya. Atau sama dengan sigma F juga sama, dia bendanya bakalan tetap diam. Berarti, nah di sini masalahnya mu-nya udah ada kan ya. Mu-nya ada 0,5, N-nya yang nggak ada. Bisa kita cari N dulu. Gampang kok cari N. Nih, dia kita tinjau aja sumbu Y, sigma F-Y sama dengan 0. Salah satu aja lah ya. Kita misalnya yang A doang nih. Berarti kan NA min WA. Kenapa tandanya beda? Karena dia arahnya berlawanan. Berarti NA sama dengan WA. W itu adalah gaya berat. Berarti MA kali G kan. MA-nya adalah 4. G-nya 10. Berarti 4 kali 10, 40 Newton. NB juga sama teman-teman. Karena kan gaya-gayanya sama juga. Berarti tinggal MB kali G. MB-nya adalah 2, G-nya 10. 2 kali 10, 20 Newton. Mari kita lihat. Berarti sigma F sama dengan min. Mu S-nya adalah 0,5. NA-nya tadi berapa? 40. Ditambah, dikurangi ya. Mu S-nya 0,5, NB-nya adalah 20. Berarti min 20 ya, dikurangi 10. Berarti sigma F-nya adalah min 30 teman-teman. Berarti nggak kuat ya. Artinya kayak begini nih, kalau ini benda, ini tuh biar gerak, dia tuh butuh 30 Newton. Ini butuh 30 Newton. Sedangkan buat nariknya, yang ke bawah ini dia adalah 30 Newton juga. Dia sama nih pas-pasan. Kalau pas-pasan gitu berarti tidak akan bergerak atau tetap diam. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu. Ketiga balok tetap diam karena gaya berat balok C itu sama dengan gaya gesek statis total dari balok A dan balok B dengan permukaan meja. Yang B pada sistem tersebut berlaku hukum 3, tidak ya. Di sini yang akan berlaku hukum 1 atau 2. Apabila balok A dihilangkan, sistem benda akan bergerak dengan percepatan 5 meter per second kuadrat. Ini harus dibuktikan, tapi teman-teman buktiin sendiri aja ya. Karena gak akan cukup waktunya guys. Terlalu lama nanti durasinya. Yang D, tegangan pada tali yang menghubungkan A dan B sama dengan tegangan pada tali yang menghubungkan balok B dan C. Ini salah ya. Kenapa? Karena talinya dia berbeda. Terus koefisien gesek statis diubah 0,2, sistem tetap akan diam.
Jawabannya adalah salah. Kalau mu S-nya diperkecil, berarti kan ininya lebih kecil teman-teman. Ininya lebih kecil kan? Kalau lebih kecil berarti nanti sigma F-nya juga bakalan mengecil. Kalau mengecil berarti 30 Newton itu bakalan cukup untuk menarik si siapa? Si itu. Siapa? Si A dan B. Gitu. Mari kita nomor 8. Ada bola bermasa 400 gram, berarti masanya 400 gram. Oke, 400 gram tuh dia 0,4 kilo ya. Diletakkan di atas meja dengan tingginya 80 cm dari lantai, berarti 0,8 meter. Bola kemudian dipukul secara mendatar dengan gaya sebesar 10 Newton, sehingga bergerak dengan kecepatan konstan hingga akhirnya jatuh ke lantai. Lama kontak antara pemukul dan bola, delta T-nya adalah 0,2 second. Beri tanda checklist pada yang betul atau salah gitu. Waktu yang diperlukan bola untuk menyentuh tanah. Oke, kita gambarin dulu deh ya. Jadi ini tuh kayak begini istilahnya tuh. Ada bola. Terus bola tuh dipukul teman-teman pakai gaya sebesar si 10 Newton tadi. Bola nanti bakal sampai ke ujung meja dan bakalan mengalami yang namanya adalah gerak jatuh bebas kan. Oke, enggak juga sih. Hingga akhirnya jatuh ke lantai gitu. Karena kan geraknya dia dikasih gayanya di sumbu X ya, berarti Y-nya dia bakal 0 sebetulnya. Gitu. Terus ya mana ya si ininya? Dia kecepatannya konstan. Oke, berarti ada kecepatan ke sumbu X ya, gak tahu berapa. Oke, mari kita cari dulu waktu yang diperlukan untuk menyentuh ya. Ini sebetulnya adalah kita harus tahu dulu kecepatannya berapa, teman-teman. Oke, berarti yang ini yang pertama dulu ya. Waktu cari T. Oke, sampai menyentuh tanah ya. Kalau nyentuh tanah kan berarti dia gerak jatuh bebas tuh. Berarti kan konsepnya GLB sebetulnya. V0 kuadrat plus minus 2AS. Ini gak mungkin. Atau VT sama dengan V0 plus minus AT. Ini bisa jadi. Atau S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Ditambah plus minus 1/2 AT kuadrat. Oke, jaraknya ada tahu nih, yaitu 80 cm. Ini sama aja S tuh ya. Terus V0-nya adalah kecepatan awalnya tuh bakalan 0 gitu, karena dia di bawah. Karena di atas tuh kecepatan sumbu Y-nya gak ada. Waktunya gak tahu, A-nya ada. Oh iya, bolehlah kita pakai rumus itu berarti. S sama dengan V0 T, tandanya plus ya, karena semakin ke bawah semakin cepat. V0-nya adalah 0, dia yang sumbu Y ya teman-teman. Dikali dengan T, T-nya adalah gak tahu itu yang ditanyain. Tambah 1/2, A-nya adalah G, T kuadrat. S-nya adalah sudah ada yaitu 0,8. 0 kali T 0, berarti setengah, G-nya 10, T kuadrat. 0,8 setengah kali 10 adalah 5, T kuadrat. Berarti 0,8/5 sama dengan T kuadrat. 0,8 bagi 5 adalah 0,8 itu kan 8/10 ya. 5/1 berarti 1/5 sama dengan T kuadrat. Bagi 2, 8 bagi 2 4, 10 bagi 2 5, berarti 4/25 ya. T kuadrat ini berarti kita akarkan. Berarti akar 4/25 sama dengan T. Akar 42, akar 25, 5 sama dengan T. 2 bagi 5 adalah 0,4 detik. Betul ya, waktu yang diperlukan adalah 0,4 detik, betul. Jarak mendatar yang ditempuh bola saat menyentuh tanah adalah, berarti kalau jarak mendatar yang ditanyain adalah ininya ya. Dari mana ini tuh sebetulnya? Saat menyentuh tanah. Ini berarti dari sini ke sini ya, yang kita tanyain tuh. Gitu. Oke, berarti itu GLB ya teman-teman. Dari sini ke sini nih, dari sini ke sini itu kan berarti dia kecepatannya konstan ya, masih kecepatan konstan. Mana nih? Nah, bergerak dengan kecepatan konstan. Berarti GLB itu rumusnya V sama dengan S bagi T. S-nya gak tahu itu yang ditanyain, waktunya tadi itu adalah 0,4 detik ya. Oke, berarti kecepatannya kita harus tahu Vx-nya ini berapa nih, Vx-nya dulu. Oke, berarti yang kedua kita harus tahu Vx. Di sini dulu deh ya. Untuk nyari S, kita harus tahu berapa kecepatan sumbu X-nya. Bisa kita cari dari menggunakan hukum. Enggak hukum sih. Momentum impuls, hubungan momentum impuls. I sama dengan
delta P gitu. Kenapa tahu pakai ini? Karena di soal udah diketahui ada F, ada delta T gitu. Berarti kan udah kebayang itu pasti bakal momentum impuls guys. Berarti kan ini tinggal F kali delta T. Ininya adalah M kali V2 kurangi V1. F-nya adalah dari soal tuh tadi berapa sih? 10 Newton ya. Waktunya adalah 0,2 detik. M-nya adalah masanya tuh 400 berarti 0,4. Kecepatan akhirnya gak tahu, ini yang mau kita cari dulu. V1-nya adalah 0. Dia dalam keadaan diam mula-mulanya. 10 kali 0,2 adalah 2. 0,4 V2 berarti kan. Berarti 2 bagi 0,4 sama dengan V2. 2 dibagi 0,4 itu 5 ya. Berarti 5 sama dengan V2. Berarti kecepatannya adalah 5 meter per sekon. Sekarang kita mau tahu berapa besar jarak yang ditempuhnya. Berarti S sama dengan Pi kali T. V-nya udah ada yaitu 5. Tadi tuh dia gerak selama 0,4. 5 kali 0,4 adalah 12. 20 sorry. 2 doang ya. 2 meter. Betul jawabannya berarti ini. Benar-benar. Yang ketiga, nah ini salah teman-teman. Kenapa? Karena kecepatan vertikal nih. Hati-hati, vertikal tuh ke sumbu Y-nya doang ya. Berarti dia saat di atas ini mau jatuh tuh dia kecepatan vertikal atau sumbu Y-nya bakal 0. Yang ada tuh adalah kecepatan sumbu X-nya tadi, yaitu sebesar 5 meter per second. Gitu. Kalau ditanyainnya adalah kecepatan horizontal, baru itu betul. Oke? Mari kita lanjut 2 soal lagi untuk video ini. Ada bola P, masanya adalah 200 gram. Berarti massa P adalah 200 gram. 200 gram itu berarti 0,2 kilo ya. Bergerak ke arah selatan. Berarti utara selatan tuh kayak beginilah ya. Ini adalah benda P, dia geraknya ke arah selatan. Terus dengan kecepatan sebesar 20 meter per second. Bola tersebut menumbuk bola Q. Ini Q. Dengan masanya adalah 300 gram. 300 gram berarti 0,3 kg. Yang bergerak dari arah berlawanan dengan kecepatan 10 meter per second. Berarti gini gak sih? Ya kan? Karena kan dari arah berlawanan. Terus jika tumbukan terjadi adalah lenting sempurna. Kalau lenting sempurna berarti koefisien restitusinya sama dengan 1. Yang ditanyain adalah apa yang bakalan terjadi di dunia ini gitu. Mari kita gunakan 2 hal, yaitu dari rumus hukum kekekalan momentum dan dari koefisien restitusi. Kekalan momentum. Nah, di sini harus hati-hati, arahnya berlawanan kan dari utara selatan. Kita misalnya positif yang ke selatan, yang negatif berarti ke utara gitu ya. Oke, berarti ini ke selatan positif, yang negatif adalah yang ke utara. Sip. Nah, hukum kekekalan momentum tuh berarti sigma momentum sebelum tumbukan bakal sama dengan sigma momentum sesudah tumbukannya. Sebelum tumbukan berarti kan punya masing-masing momentum ya. Berarti P punya momentum, Q juga punya, sesudah juga sama. Berarti PQ aksen atau PP aksen dulu deh ya. PP aksen ditambah dengan PQ aksen. PP-nya berarti massa P kali kecepatan P. Momentum tuh M kali V. Ditambah PQ itu berarti MQ kali VQ. Ini adalah MP dikali VP. Aksen ya, karena kita gak tahu kecepatan akhirnya berapa. Ini MQ kali VQ aksen. MP-nya adalah 0,2, berarti 0,2 VP, dia positif ya karena ke selatan, kali 20, tambah MQ-nya adalah 0,3, VQ-nya dia 10 tapi ke utara, berarti min 10. Sama dengan MP-nya adalah 0,2, berarti 0,2 VP aksen, tambah MQ-nya 0,3 VQ aksen. Mari kita kerjakan. 0,2 kali 20 itu adalah 4. 0,3 kali min 10 adalah 3. Berarti min 3 sama dengan 0,2 VP aksen ditambah dengan 0,3 VQ aksen. 4 kurangi 3 itu 1 ya. 0,2 VP aksen ditambah 0,3 VQ aksen. Ini biar gak koma-komaan kita kaliin 10 aja lah ya. Boleh kan? Berarti kiri itu jadi 1 kali 10, 10. Ini berarti jadi 2 VP aksen. Ini jadi 3 VQ aksen.
Oke, ini dari hukum kekalahan momentum. Dari yang kedua, kita akan tinjau dari koefisien restitusi. Restitusi. Rumusnya tuh adalah koefisien restitusi sama dengan min VB aksen min VA aksen dibagi dengan VB min VA. Gitu. Ini kita ganti aja dengan Viki dan VP. Berarti E sama dengan min Viki aksen min VP aksen dibagi dengan Viki min VA. VP ya, sorry. E-nya 1 ya karena dia lanting sempurna. Viki aksennya gak tahu, berarti min Viki aksen min VP aksennya gak tahu juga. Viki-nya itu tuh adalah 10. Oh, ingat Viki negatif ya teman-teman karena dia ke utara. Berarti min 10 dikurangi VP-nya itu positif, yaitu positif 20 ya. Oke, berarti 1 sama dengan min V. Sorry, kita kasih kurung dulu. Viki aksen min VP aksen. Min 10 dikurangi 20 adalah minus 30. Nah, ini min sama minnya kan bisa saling menghilangkan ya teman-teman. Berarti 30-nya pindah jadi 30 sama dengan Viki aksen dikurangi VP aksen. Oke, mari kita harus eliminasi substitusi. Kita eliminasi dulu bagian siapa ya? VP deh ya, boleh. VP aksen. Berarti kalau eliminasi VP aksen yang ini harus kita kali 2 kan? Berarti 30 kali 2, 60. Ini jadi 2 Viki aksen min 2 VP aksen. Ya kan? Karena kita kali 2. Yang itu tetap berarti 10 sama dengan 2 VP aksen ditambah 3 Viki aksen. Ini karena eliminasi dan ini negatif positif, yang VP aksennya berarti ditambah. Ini berarti habis kan, min 2 tambah 2 VP aksen, 60 tambah 10 70, 2 tambah 3 adalah 5 Viki aksen. Berarti 70 per 5 sama dengan Viki aksen. Sekarang tinggal kita hitung, 70 bagi 5 itu adalah 14 ya. Ada gak sih guys? 14 meter per second. Arahnya kemana? Arahnya berarti positif. Positif tuh tadi ke selatan. Oke. Ke selatan. Kita lihat dulu deh. Bola P diam, gak tahu ya. Bola Q dulu nih. Q 14 ke selatan. Oke, ini salah karena utara. Udah lah, jawabannya adalah yang A guys. Gak ada lagi pilihan lain. Oke. Nah, mari kita coba ya. Oke, oh iya ya. Ini gak mungkin bergerak bersama teman-teman. Kalau gerak bersama tuh dia tidak lenting sama sekali ya. Kalau lenting sempurna tuh dia gerak masing-masing. Oke, berarti sekarang kita lihat buktikan apakah betul si VP aksennya tuh segitu. Kita cari VP aksen dari persamaan ini aja lah ya, yang gampang ya. Berarti 30 sama dengan Viki aksen min VP aksen. Berarti 30, Viki aksennya 14, min VP aksen. Berarti 30 min 14 sama dengan min VP aksen. 30 kurang 14 adalah 16 ya. Berarti min 16 sama dengan min VP aksen. Berarti VP aksennya adalah 16 meter per second. Betul ke? Iya, betul. Tapi arahnya positif juga ya teman-teman. Bentar, apa yang salah nih? Harusnya kalau positif kan dia ke selatan juga ya. Gitu, kok jadi ke utara? Apa yang salah ini dalam perhitungan kita? Oh, iya apa yang salah ya? 30 kurangi 14 tuh positif 16 ya, sorry. Berarti VP aksennya jadi min 16 gitu kan, meter per second. Berarti VP aksennya adalah 16 meter per second, boleh dibuat positif, asal arahnya ditulisin, yaitu ke utara. Sip. Berarti cocok ya, jawabannya adalah yang A. Mari kita satu soal lagi nomor 10. Di sini ada gambar batang peki homogen bermassa 4 kg. Berarti massa pekinya dulu adalah 4 kg. Digantungkan untuk menopang papan iklan bermassa 13 kg. Berarti massa beban lah ya 13 kilo dengan bantuan tali yang masanya diabaikan. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat dan sistem dalam keadaan setimbang, besar tegangan talinya berapa?
Sip, kita akan tentuin dulu gaya-gaya apa aja yang bekerja. Pertama ini bebannya ada gaya berat juga ya, gaya berat beban. Peki juga sama akan ada gaya berat, di mana di sini gaya beratnya dia bakalan di tengah-tengahnya atau di pusat masanya. Terus ada tegangan tali ke sini kan, di mana tegangan tali itu bisa kita bikin proyeksinya teman-teman ke daerah sini dan daerah situ. Berarti ini adalah T cos 37 karena ada sudutnya di situ kan. Ini berarti T sin 37 derajat. Oke, karena di sini katanya sistem berada dalam keadaan setimbang. Sebetulnya teman-teman boleh tinjau dari sumbu X, sumbu Y atau dari torsinya gitu. Kita dari torsi aja lah ya, karena dari tadi gaya kita udah bahas. Berarti sigma tau sama dengan 0 karena dia setimbang. Nah, di sini teman-teman boleh bebas menentukan di mana posisi poros. Lebih enak tuh nentuin porosnya di P sih. Gitu ya. Berarti kan poros di P akan ada 3 gaya kan? Ada WPQ, WB, dan Tesin. Berarti kan kita harus tentuin dulu arah-arahnya. Kenapa? Karena ini adalah besaran vektor. Kalau Tesin itu tuh kan bisa searah jarum jam ya. Berlawanan. Tesin tuh arahnya berlawanan, ini berlawanan. Kalau WPQ sama WB itu dia bakalan searah teman-teman. Ini searah, ini juga searah. Kita yang positif yang searah dulu deh ya. Berarti kan torsi akibat WPQ ditambah dengan torsi akibat WB dikurangi torsi akibat tegangan tali sama dengan 0. Nah, torsi WPQ berarti kan tinggal WPQ dikalikan dengan jaraknya ya, jarak PQ. Atau jarak dari PQ, dari WPQ gitu ke P. Ditambah dengan WB berarti dikali dengan RB. Dikurangi, ini berarti kita yang pakainya tesin ya teman-teman. Ingat harus tegak lurus si torsi itu, gak boleh yang mencong-mencong. Jadi gak bisa kita pakai T doang. Dikali dengan RT berarti sama dengan 0. Oke, WPQ. WPQ itu kan berarti massa PQ dikalikan dengan percepatan gravitasi. RPQ itu jaraknya, jarak ke poros teman-teman. Dari sini ke sini. Berarti kan itu setengah dari PQ kan? Setengah panjangnya kan? Berarti setengah PQ. Gitu, boleh kita tulis gitu. WB berarti kan massa B kali G. RB, kalau RB itu berarti dari sini ke sini kan? Berarti itu panjang PQ-nya. Ya udah, PQ aja. Berarti ini PQ dikurangi T sin 37 boleh langsung 3/5 kali RT juga sama, dia dari ujung sini nih ke PQ gitu. Berarti kan panjang PQ sama dengan 0. Mari kita kerjakan MPQ itu adalah 4, G-nya 10, setengah, PQ-nya gak tahu berapa, ditambah MB-nya 13, G-nya 10, PQ-nya gak tahu berapa, dikurangi T kali 3/5, PQ-nya juga sama, gak tahu berapa, sama dengan 0. 4 kali 10 berarti 40 ya, 40 bagi 2 adalah 20, berarti ini 20 PQ nih. Ditambah 13 kali 10, 130 PQ. Ini T-nya boleh pindahin ke kanan lah ya, berarti kan jadi 3/5 T PQ. Gitu, PQ itu dia nggak P, nggak Q ya, dia tuh PQ gitu ya, bareng. 20 PQ tambah 130 berarti 150 PQ. Ini adalah 3/5 T PQ. PQ dan PQ boleh banget kita coret. Maksudnya tuh PQ itu panjang batangnya ya. Berarti ini 150 sama dengan 3/5 T. Boleh pindah ruas. 150 kali 5 bagi 3 sama dengan T. Coret aja, 15 bagi 3 adalah 5. 5 kali 5, 250. Ini ada nolnya ya, berarti T-nya 250 Newton. Jawabannya adalah yang E, kayak begitu. Oke, ini 10 soal kita kerjain 1 jam lebih, gak apa-apa. Oke, makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.